Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa poin yang berjudul kesenjangan penghasilan. Dengan saya sendiri lah, Rafli Nurida. Yang poin pertama, pengertian kesenjangan. Pertama, pengertian kesenjangan yaitu pendapatan yang terjadi di Indonesia sangatlah terlihat jelas. Contohnya saja dari istilah orang kaya akan menjadi kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Hal ini terjadilah berpengaruh pada pendapatan. Pemerintah tidak cukup hanya membahas mengenai substitusi modal kepada kelompok miskin ataupun tentang peningkatan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, pengertian kemiskinan. Kemiskinan sendiri secara etimologi, kemiskinan berasal dari kata miskin, yang berarti tidak mempunyai harta dan benda, atau dengan kata lain serba kekurangan. Sedangkan secara etimologi, kemiskinan menurut Sujono Sukanto ialah kemiskinan suatu kondisi seseorang yang tidak dapat untuk menyesuaikan dirinya sesuai dengan gaya hidup kelompok dan juga tidak mampu lagi untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya. Sesuai fakta yang ada, kemiskinan masih ada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk yang poin selanjutnya, faktor-faktor kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yaitu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, jika pertumbuhan penduduk terus meningkat bisa menimbulkan penurunan terhadap pendapatan per kapita. Kedua, inflasi terus menerus terjadi tetapi tidak diikuti dengan bertambahnya produksi barang-barang. Tiga, adanya ketidakseimbangan pembangunan di daerah-daerah. Yang keempat, banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal. Yang lima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, kebijakan impor berdampak pada kenaikan harga hasil industri. 7, melemahnya nilai tukar. Untuk yang B, faktor-faktor kemiskinan. 1, rendahnya tingkat pendidikan. 2, keterbatasan sumber daya alam. 3, keterbatasannya lapangan kerja. 4, keterbatasan modal. 5, beban keluarga. Untuk yang selanjutnya, poin C, cara menanggulangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui agenda penguatan konektivitas dan kemaritiman. 3, penguatan nilai tambah di bidang ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. 5, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Untuk yang poin D, dampak kesenjangan dan kemiskinan. Yang pertama, pengangguran. Kedua, kekerasan. 3, pendidikan. 4, kesehatan. 5, konflik sosial bernuansa SARA. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.